Bab 1006. Ketika Han Yun mendengar pertanyaan ini, matanya menjadi kesepian, dan dia menghela nafas. Tuan Ye, saya tidak pernah menyebutkan masalah ini kepada orang luar. Sebenarnya, saya tidak sekuat yang dikatakan semua orang. Saat itu, saya hanya seorang seorang desertir yang tidak memenuhi syarat untuk pergi ke medan perang. Saya telah bertarung melawan roh darah selama ini, hanya ingin menyelamatkan diri saya sendiri. Mengenai kekuatan besar itu, sebelum saya pergi dari sana, saya tahu bahwa banyak orang meninggal, dan gambarnya berdarah. Mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk, itu menjijikkan. Namun, itu hanya sebagian besar orang, dan sejumlah kecil orang yang tampaknya telah dibawa pergi oleh perlombaan roh darah. Mereka terluka. Samar-samar aku ingat bahwa kelompok orang ini menggunakan teknik formasi dan teknik rantai di tangan mereka. Tangan. Mereka berjuang, dan mata mereka penuh amarah. Aku agak aneh. Bloody Seven Knights sepertinya ada di antara mereka. Mungkin aku terpesona. Mendengar kalimat ini, Chen Ye tampak sangat bersemangat. Orang-orang yang selamat yang disebutkan oleh Han Yun dibawa pergi. Ini seharusnya ada sebelum pembangunan pemakaman reinkarnasi. Adapun mengapa perasaan spiritual orang-orang ini akan memasuki kuburan reinkarnasi dan berubah menjadi batu nisan, pasti ada alasannya. Setelah orang-orang ini dibawa pergi, sesuatu yang lain pasti telah terjadi. Han Yun merasakan kegembiraan Chen Ye, dan itu sedikit aneh. Mungkinkah senior Blood Seven Knights tidak memberitahu Chen Ye tentang hal-hal ini? Ini tidak ilmiah. Tuan Ye, tapi sayang sekali. Setelah begitu banyak orang meninggal, hanya 20 orang yang selamat. Saya tidak tahu bagaimana 20 orang yang dibawa pergi oleh perlombaan roh darah masih hidup. Kata-kata santai Han Yun sepertinya meledak seperti guntur di hati Chen Ye. Dia tiba-tiba berdiri, meraih pakaian Han Yun, dan berkata dengan penuh semangat, apa yang baru saja kamu katakan? Hanya 20 orang yang dibawa pergi. Apakah kamu salah? Ada 100 batu nisan di kuburan reinkarnasi, mengapa perang hanya mengambil lebih dari 20 orang? Mustahil. Han Yun benar-benar ketakutan oleh Chen Ye, dia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, mungkin 20, mungkin 30, saya lupa jumlah pastinya, tetapi tidak akan pernah melebihi 30. Saya masih melakukan ini bersih. Tuan Ye, apakah ada yang salah dengan nomor ini? Chen Ye tidak berbicara, dan memaksa dirinya untuk tenang. Luo Yuntian, Chen Qingchang, Slater Daojun, Chang Haiping, Chen Tianli, Duan Leiren, Tuan yang tidak dapat dihancurkan, Lin Qingxuan, Moninger, Darah Tujuh Malam. Sekarang Chen Ye telah melihat 10 orang di pemakaman reinkarnasi ini. 10 orang ini pasti dari Kunlun Su. Dengan asumsi bahwa 30 orang dari Kunlun Su dibawa pergi, apa asal-usul keberadaan batu nisan yang tersisa? Bukankah Kunlun Maya? Dari mana itu datang? Pesawat tempat roh darah berada, atau di tempat lain? Keadaan Chen Ye saat ini adalah dia merasa telah menangkap sesuatu, tetapi itu menghilang. Rahasia kuburan reinkarnasi jauh dari sederhana. Segala sesuatu di belakang kekuatan di sini seperti laut, dan Chen Ye hanyalah perahu kecil di laut. Setelah berpikir lama, Chen Ye memaksa emosinya untuk stabil. Yang paling penting saat ini adalah 5 anggota perlombaan roh darah yang tersisa. Dia melihat permainan akhir di atas meja dan berkata kepada Han Yun, jika saya adalah seorang pemain catur, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Anda tahu alam rahasia roh darah, dan Anda juga membenci klan roh darah jauh di dalam hati Anda. Jawaban Anda sangat bagus untuk saya. Penting. Han Yun melirik Chen Ye dan hampir terkesan. Murid Blood Seven Knights, dengan metode setinggi langit, ketenangan, bakat menakutkan, dan peluang tak terkalahkan, orang seperti ini adalah satu-satunya kemungkinan untuk bertarung melawan Blood Spirit Rache. Dia mengambil batu hitam dan mendarat di tengah permainan. Dikelilingi oleh anak-anak kulit putih. Tuan Ye, yang perlu kita lakukan sekarang adalah memecahkan permainan. Hanya dengan masuk jauh ke dalamnya, kita bisa mengendalikan segalanya. Hanya saja itu terlalu berbahaya, saya tidak merekomendasikannya. Kekuatan pembangkit tenaga roh darah ini hampir berada di ranah kaisar, ditambah mereka mengendalikan kekuatan formasi, sangat sulit untuk membunuh mereka. Chen Ye melihat bidak catur yang dikelilingi dan berkata pada dirinya sendiri, dalam hal ini, saya akan menjadi bidak hitam, tetapi saya ingin melihat seberapa kuat sisa-sisa kelompok roh darah ini. Sebelum panggung Raja Suci, dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Sekarang dia telah melangkah ke dunia Raja Virtual, 2 alam utuh. Ada beberapa senjata ajaib, dia secara alami tidak takut. Jika Anda bisa berdamai dengan Mourning, kemungkinannya akan lebih besar.
Han Yun tahu bahwa pikiran Chen Ye telah diputuskan, dan dia tidak mematahkan semangatnya. Tuan Ye, karena Anda telah mengambil keputusan, saya tidak akan banyak bicara, Anda harus memperhatikan kekuatan kelompok orang ini. Setelah aura berubah, Anda harus melarikan diri. Roh darah metode rahasia klan sangat aneh, jika Anda tidak hati-hati, Anda pasti akan mati. Juga, karena keterbatasan kekuatanku, aku tidak bisa masuk ke wilayah mereka dan tidak bisa membantu Tuan Ye, tapi gadis bernama Ji Siking, jika dia menyerap energi dari liontin batu giok, seharusnya bisa membantu. Tuan Ye sedikit, untuk gadis lain, kamu bisa tinggal bersamaku. Rumah formasi benar-benar aman. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan menolak. Ye Luor memiliki darah klan roh darah yang mengalir di tubuhnya, dan keberadaannya lebih penting daripada orang lain. Bahkan mungkin itu adalah kunci untuk memenggal kepala pembangkit tenaga darah ras roh darah. Dia harus mengambilnya. Lebih penting lagi, mungkin sisa-sisa kelompok roh darah ini tahu pengalaman hidup Ye Luor. Tidak, orang itu sangat penting bagiku, kata Chen Ye. Han Yun tercengang, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar ledakan keras. Ledakan. Seluruh bumi tampaknya bergetar. Han Yun merasakannya sedikit, dan dalam sekejap menemukan sesuatu. Tidak, ini latihan Nona Ji Siking. Wajah Chen Ye sedikit berubah, dan tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan. Ji Siking terlalu penting baginya. Tidak peduli apa, tidak ada yang bisa terjadi. Ketika Chen Ye dan Han Yun bergegas ke sumber ledakan, mereka menemukan bahwa seluruh ruang pelatihan pecah. Seberkas cahaya kemasan membubung ke langit, dan energi spiritualnya sangat kaya. Dalam sorotan cahaya, tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Ye bertanya. Han Yun melihat seberkas cahaya dan menepuk dahinya, sialan. Tuan Ye, liontin giok yang saya berikan kepada Nona Ji seharusnya diserap sedikit demi sedikit, tetapi Nona Ji Siking langsung menyerap semua esensi darahnya. Dia kata, bagaimana kekuatan alam sumber dapat bertahan? Aku khawatir Nona Ji dalam sorotan cahaya sangat berbahaya. Kekuatan di sini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan sekarang. Bab 1007. Mata Chen Ye sangat serius, dia melihat seberkas cahaya dan berkata, lalu apa yang kamu lakukan berdiri diam? Jangan selamatkan dia. Ini baik. Han Yun juga tidak berbicara omong kosong. Dia benar-benar bersemangat. Saat dia akan melewati seberkas cahaya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mundur. Kenapa kamu kembali? Chen Ye bertanya dengan tidak senang. Han Yun ragu-ragu, ya, Tuan Ye, menilai dari energi ini, Nona Ji mungkin acak-acakan, jadi saya masuk dengan terburu-buru, itu tidak baik. Bagaimana, Tuan Ye masuk dan coba. Chen Ye tidak mengharapkan hal-hal menjadi begitu merepotkan, tetapi panah harus ditembakkan pada tali, dan dia bergegas langsung ke sinar cahaya. Sensasi robek yang kuat hampir membuat tubuhnya sakit. Untungnya, setelah menembus pancaran cahaya, semua yang ada di dalamnya menjadi jernih. Sebuah lubang besar yang dalam muncul di ruang pelatihan. Lubang yang dalam retak. Tubuh Ji Siking duduk bersila, tergantung di atas lubang yang dalam, dan energi pancaran cahaya terus menembus tubuh Ji Siking. Wajah Ji Siking sangat pucat, dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Melihat adegan ini, Chen Ye merasa sedikit tertekan. Gadis ini seharusnya tahu betapa menakutkannya energi liontin giok itu, tapi dia dengan paksa menyerapnya. Ini tidak lebih dari membuat diri Anda lebih kuat. Mengapa kau melakukan ini? Chen Ye menjepit jarinya dan hanya ingin membantu Ji Siking, tetapi menyadari bahwa pakaian Ji Siking hampir robek. Hanya ada bra merah muda samar yang melilit di dada. Dua hal yang arogan hampir bergegas keluar. Terlalu spektakuler. Kuncinya adalah sosok yang begitu indah, ditambah dengan wajah cantik itu, pria itu tidak bisa tergerak. Engah. Tiba-tiba, Ji Siking tidak tahan dengan energi di tubuhnya dan memuntahkan seteguk darah. Merah terang yang tak tertandingi, mengejutkan. Baru pada saat itulah Chen Ye ingat tujuan masuk ke sini, dia tidak lagi ragu-ragu, duduk bersila di depan Ji Siking, dan menamparkan perut bagian bawah Chen Ye dengan telapak tangan. Arus hangat memasuki tubuh Ji Siking seketika. Tampaknya membentuk jembatan. Ini nyaris tidak membuat Ji Siking merasa lebih baik. Gelombang. Ji Siking mendengar erangan, dan dia merasa bahwa kekuatan liontin batu giok itu tampaknya dikendalikan secara artifisial, mengeluarkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Basis kultivasinya mulai meningkat. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu dan membuka matanya. 4 mata. Udara sepertinya membeku. Ye Jitian, kenapa kamu di sini?
Suara sedingin es terdengar. Ji King tahu bahwa dia memiliki beberapa kain di tubuhnya, yang tidak bisa menutupi tubuhnya. Dan Ye Jitian muncul di sini, tidak diragukan lagi dia telah melihat semuanya. Ini kotoran baginya. Meskipun dia memiliki perasaan yang baik tentang Ye Jitian, tetapi perilaku pihak lain sangat mengecewakannya. Dia mengeluarkan pedang dingin dan hanya ingin menebas Chen Ye, tapi Chen Ye berkata, "Aku menyelamatkanmu, kamu pikir kamu bisa menahan kekuatan ini sendirian, tanpamu, kamu mungkin sudah lama mati. Itu saja. Perlakukan saja itu sebagai kebaikanmu. Adapun sosokmu, ini bukan pertama kalinya aku melihatnya." Chen Ye berkata dengan santai, tetapi tanpa sadar menutup mulutnya. Mata indah Ji King penuh dengan kecurigaan dan kemarahan, "Apa maksudmu dengan kalimat itu? Sepertinya kita baru pertama kali bertemu. Kamu bahkan pernah melihat tubuhku." Chen Ye terbatuk beberapa kali dengan canggung, "Kamu salah paham, maksudku aku pernah mendengar orang lain mengatakan bahwa kamu memiliki sosok yang bagus. Nah, berhenti membicarakan ini, yang terpenting adalah menyerap kekuatan di sini sesegera mungkin." Ini baik. Ji King tidak ingin berbicara omong kosong. Energi liontin batu giok ini memiliki batas waktu tertentu. Jika tidak diserap, itu akan sia-sia. Dengan kendali Chen Ye, energi spiritual tak berujung mengalir ke tubuh Ji King seperti sungai yang panjang. Kultivasi Ji King terus meningkat, dan napas di tubuhnya juga melonjak hingga ekstrim. Puncak alam Daoyuan. Dia ingin mencoba menyeberangi alam Kaisar yang mulia, tetapi menemukan bahwa setiap kali dia menerobos alam yang mulia Kaisar, itu sedikit terlambat. Selama 1 jam penuh, kekuatan Ji King telah meningkat pesat, tetapi dia masih hanya setengah langkah dari kerajaan Kaisar. Dia butuh kesempatan. Sinar cahaya menghilang, Chen Ye melepas pakaiannya dan menebas langsung ke tubuh Ji King. "Pakailah, meskipun kamu belum memasuki ranah Kaisar, tetapi kekuatanmu seharusnya tidak jauh berbeda dari lapisan pertama milik Kaisar." Ranah Kaisar. Wilayah kehormatan adalah ambang yang sangat besar, dan sulit untuk dimasuki. Ji melirik pakaian di tubuhnya, dan hatinya campur aduk, dan akhirnya mengangguk begitu. Dia berdiri, dan wajahnya yang masih sedikit merah langsung berubah dingin lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Ye Jitian, kamu tidak melihat apa-apa sekarang. Juga, itu tidak mungkin di antara kalian, jadi jangan coba-coba menaruh perasaanmu padaku. Akhirnya, jika kamu menceritakan apa yang terjadi hari ini, aku akan membunuhmu." Chen Ye sudah lama terbiasa dengan sikap Ji King, gadis ini memiliki perasaan dingin terhadap orang-orang. Saya tidak tahu seperti apa gadis ini ketika dia tahu dia adalah Chen Ye. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Chen Ye berencana untuk bertarung dengan Ji King. Pada saat ini, suara Blood Kie dari pemakaman reinkarnasi terdengar lagi. "Wah, jika kamu baik untuk gadis ini, simpan rahasia ini untuk sementara waktu. Aku tidak tahu tentang pria dan wanita, tapi aku mengerti hati seorang gadis yang ingin menerobos kerajaan Kaisar. Aku bisa merasakan bahwa masih ada beberapa kesempatan menunggu gadis ini di alam rahasia roh darah. Dia tidak bisa berfluktuasi sedikit dalam keadaan pikirannya saat ini. Adapun alam rahasia roh darah, terserah padamu apakah ini rahasia akan terus dijaga." Chen Ye menunda rencananya. Ji King kembali ke kamar yang diatur oleh Han Yun dan langsung melepas pakaian kasual Chen Ye. Dia mengenakan gaun panjang, yang melengkapi sosoknya hampir sempurna. Melihat pakaian di lemari, untuk beberapa alasan, wajah Ji King naik ke cahaya merah. Untuk beberapa alasan, Ji King mengulurkan tangannya, meraih gaun itu, dan mengendus ringan di ujung hidungnya. Ekspresinya menjadi semakin aneh. Mengapa bau di Ye Jitian begitu akrab? Mengapa bau ini sangat mirip dengan bau di Chen Ye? Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benaknya. Tetapi segera, dia menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak mungkin. Meskipun Chen Ye telah berubah, jaraknya masih terlalu jauh. Waktu kultivasinya terlalu singkat. Bahkan jika dia bangun, itu akan terlambat. Seharusnya seperti ini untuk anak laki-laki. Aku hanya tidak tahu di mana orang Chen Ye ini sekarang dan bagaimana keadaannya. Sejak dia memasuki pagoda Dangsu, dia telah kehilangan semua berita. Hei, jarak antara dia dan aku masih terlalu besar. Ini seperti permainan. Kualifikasi Chen Ye hanya bisa bermain dalam mode mudah, dan ranah rahasia roh darah ini hanya milik para pemain tingkat lanjut yang memilih mode keras. Lupakan saja, sekarang, mari kita cari cara untuk memasuki wilayah Kaisar sesegera mungkin. Hanya ketika kamu melangkah ke ranah Kaisar Sun, kamu dapat memenuhi syarat untuk menghadapi insiden itu dalam 1,5 tahun. Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan Jilin dan anak itu mengalami kecelakaan lagi. Juga,
Tidak akan lama sebelum Chen Ye menghadapi Tuan Jingsui. Jika aku tidak meningkatkan wilayahku, Chen Ye pasti akan mati dalam pertempuran hidup dan mati. Orang ini baik di mana-mana, satu-satunya kepastian adalah dia tidak tahu bagaimana harus bertindak dan menyatakan perang secara membabi buta. Bab 1008. Setelah setengah jam, rumah Han Yun. Ye Luer dan Ji Siking berkumpul di aula. Chen Ye menatap mereka berdua dan berkata langsung ke intinya, selanjutnya, aku akan pergi ke suatu tempat untuk menemukan klan roh darah di alam rahasia roh darah. Ini mungkin berbahaya. Apa pilihanmu? Ye Luer berkata tanpa ragu-ragu, kemana Tuan Ye pergi, Luer akan pergi, belum lagi aku membenci klan roh darah, meskipun aku tidak kuat, tapi aku bisa memberi Tuan Ye obat dan obat terbaik. Cairan suci penyembuhan. Ini baik. Chen Ye mengangguk, lalu menatap Ji Siking, bagaimana denganmu? Ji Siking tidak langsung setuju, tetapi menyerahkan pakaian di tangannya kepada Chen Ye, meskipun saya tidak tahu klan roh darah, saya telah mendengar banyak berita di luar saat ini. Sejauh yang saya tahu, roh darah klan di ranah rahasia itu kuat. Semuanya ada di ranah kaisar, apakah Anda yakin ingin mengambil risiko? Kekuatanmu ada di Void King Realm. Bahkan jika kamu bisa melompati katak di penggal, Daoyuan Realm juga merupakan batas puncak pemenggalanmu. Emperor Venerable Realm tidak mudah. Jika kamu masuk dengan gegabah, kamu hanya akan mencari kematian. Sekarang, apakah kamu yakin ingin masuk? Sikap Ji Siking sangat acuh tak acuh. Chen Ye mengangguk, dia baru saja akan menjelaskan sesuatu, tetapi Ji Siking berkata lagi, oke, aku akan pergi denganmu. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Tampaknya takut Chen Ye akan berpikir terlalu banyak, Ji Siking berkata lagi, aku hanya ingin mengumpulkan mayatmu, jangan terlalu banyak berpikir. Chen Ye tertawa, dia terlalu mengenal gadis ini. Dingin di luar, tapi panas di dalam. Entah itu untuk membalas kebaikannya, atau sesuatu yang lain, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka bertiga semua bertekad, dan Chen Ye menemukan Han Yun, di mana roh darah itu. Han Yun tidak berbicara omong kosong, dengan tamparan telapak tangan, seekor rusa besar muncul di luar, menarik mobil mewah. Tuan Ye, silakan masuk ke mobil, dan saya akan mengantar Anda ke sana secara langsung. Ketiganya masuk ke mobil, mobil itu dikelilingi oleh aura dan didekorasi dengan mewah, rusa kunci bergerak, dan kecepatannya sangat cepat. Tiba-tiba, Chen Ye memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata kepada Han Yun, bisakah kamu membawaku ke suatu tempat sebelum pergi ke klan roh darah? Saat ini, dia masih membutuhkan seorang pembantu, Moning. Setelah Moning dan Moninger bergabung, kekuatan Moning seharusnya berada di atas Kaisar Senior Realm sekarang. Dengan bantuan Moning, segalanya akan menjadi lebih mudah. Chen Ye memberitahu Han Yun di mana dia jatuh, dan bahwa Han Yuan mendorong rusa itu untuk segera hanyut ke satu arah. Hanya dalam waktu setengah jam, Chen Ye kembali ke tempat Si Zun membawanya menuruni tebing. Hancur di semua tempat. Semangat juang masih membara. Chen Ye melompat keluar dari mobil dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Ye Lingtian dan Mo Ning telah pergi. Berbicara secara logis, Mo Ning seharusnya menunggunya, dan Ye Lingtian tidak akan pergi dengan mudah. Mungkinkah itu yang terjadi selama ini? Han Yun juga memperhatikan sesuatu dan berkata, Tuan Ye, tempat ini agak aneh. Saya bisa merasakan bahwa roh darah kuat telah datang ke sini, dan ada lebih dari satu. Apakah Tuan Ye punya teman di sini? Mata Chen Ye sedikit menyipit, tapi dia tidak berpikir klan roh darah bisa menangani Mo Ning. Bagaimanapun, kekuatan Mo Ning saat ini adalah Kaisar Senior Realm. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa sarana dapat mencapai langit, dia masih memenuhi syarat untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Chen Ye melihat sesuatu dari sudut cahayanya, dan matanya yang dingin melesat ke satu arah, dan dia melihat cabang dengan kain merah. Chen Ye terlalu akrab dengan warna kain ini. Duka. Ada darah di sekitar kain. Mata Chen Ye menyipit, dia meraih kain itu, dan mengendusnya. Setelah itu, dia menjepit jarinya dan mencoba menggunakan teknik tracing, tetapi menemukan bahwa teknik tracing terlalu lemah di sini. Bagaimanapun, ini adalah ranah rahasia roh darah. Han Yun memperhatikan hilangnya mata Chen Ye, melihat kain di tangan Chen Ye, dan berkata, Tuan Ye, apakah Anda ingin menemukan pemilik kain ini? Ya, apakah kamu punya solusi? Chen Ye memandang Han Yun, sebagai eksistensi seperti master kuno, meskipun tidak begitu menakutkan, tidak boleh diremehkan. Tidak ada cara untuk menemukan jalannya sendiri, tetapi itu tidak berarti bahwa Han Yun tidak. Han Yun mengulurkan tangannya,
mengambil kain merah di tangan Chen Ye, dan berkata, Tuan Ye, semuanya tidak serumit yang Anda pikirkan, kain ini diwarnai dengan sedikit darah, ditambah beberapa tren energi dalam hal ini. Misteri roh darah, dengan beberapa formasi, pemilik kain masih dapat ditemukan. Ini hanya kehilangan beberapa kultivasi. Lagi pula, tempat ini ditutupi oleh orang-orang dengan formasi. Chen Ye memandang Han Yun, menangkupkan tangannya dan berkata, lalu ada senior Laohan. Han Yun tidak berbicara omong kosong, dia membuka 5 jarinya, dan langsung memaksakan setetes esensi darah, dan dia terus melantunkan mantra di mulutnya. Tiba-tiba, jari-jari yang mengeluarkan esensi darah mulai menamparkan, dan kecepatannya menjadi lebih cepat, dan akhirnya seperti hantu. Di sekitar, angin bertiup, dan seluruh dunia menjadi gelap. Chen Ye bisa merasakan kekuatan dalam esensi darah itu sangat menakutkan. Teknik ini berkali-kali lebih maju daripada Dao Sun. Han Yun tampaknya menyadari bahwa Chen Ye tertarik dengan teknik ini, dan sambil tersedak, dia bertanya, Tuan Ye, apakah Anda ingin berlatih teknik ini? Chen Ye mengangguk. Ada senyum di sudut mulut Han Yun, karena Tuan Ye ingin belajar, orang tua ini akan mengajarimu sekali. Teknik ini disebut seni mencari Tuhan dan roh darah, yang saya pelajari di tempat itu. Teknik ini mungkin berdampak pada kultivasi dan esensi darah. Setelah Han Yun selesai berbicara, dia menunjukkannya, dan seberkas cahaya melesat ke alis Chen Ye. Aliran informasi yang kuat mengalir masuk, dan Chen Ye langsung memahami kekuatan teknik Han Yun. Pada saat yang sama, esensi darah Han Yun ditangguhkan di udara dan jatuh tiba-tiba. Itu mengenai kain merah secara langsung. Detik berikutnya, kain merah ditutupi dengan esensi darah, dan esensi darah menyebar, mengembun menjadi Phoenix berwarna darah. Phoenix memegang kain di mulutnya, dan langsung hanyut ke satu arah. Tuan Ye, masuk ke mobil. Ini baik. 1 jam kemudian, Phoenix esensi darah perlahan berhenti. Tidak ada jalan ke depan. Hanya ada satu tembok yang terlihat seperti gunung raksasa. Ada teks kuno yang terukir di dinding. Samar-samar, ada jejak cahaya berwarna darah. Ketika Han Yun melihat kata-kata itu, wajahnya sedikit berubah, Tuan Ye, saya hanya bisa mengirim Anda ke sini. Menurut tekniknya, teman Anda harus ada di dalam, tetapi ini adalah wilayah klan roh darah, dan dia memasuki ini. Cara gegabah. Sangat berbahaya. Adapun tembok ini, mirip dengan formasi isolasi. Sangat sulit untuk ditembus, dan aku tidak punya banyak cara untuk melakukannya. Semuanya diserahkan kepada Tuan Ye. Setelah berbicara, Han Yun dengan cepat berjalan keluar, seolah-olah sesuatu yang menakutkan akan datang. Chen Ye bahkan melihat sentuhan ketakutan di mata Han Yun. Ketakutan yang mendalam. Ji Siking datang ke dinding dengan rasa ingin tahu, mengulurkan tangannya, dan menyentuh dinding dengan jari-jarinya yang ramping. Detik berikutnya, kekuatan yang sangat menakutkan datang. Bab 1009. Wajah Ji Siking sedikit berubah, dan tubuhnya langsung terbang. Untungnya, Chen Ye muncul di belakangnya, menyangga sebagian besar kekuatannya. Terima kasih. Dinding ini sedikit aneh. Aku belum pernah melihat komposisi kekuatan di dalamnya. Ji Siking mengerutkan kening. Kemudian, dia mengeluarkan pedang es dan menutup matanya. Ada salju dan es di seluruh tubuh. Niat pedang yang kuat dilepaskan, dan suhu seluruh dunia membeku. Niat pedang di tangannya langsung berubah menjadi 1000 zang, dan dia menebas ke arah dinding tanpa ragu-ragu. Chen Ye sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Apakah ini kekuatan Ji Siking yang paling kuat? Itu hampir sebanding dengan ranah kaisar. Kekuatan semacam ini meletus di puncak alam Daoyuan, dan itu jelas merupakan generasi muda terkuat di Kunlun Su. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika Ji Siking melakukan pukulan seperti itu dan mendarat di rune kuno, pada akhirnya masih tidak ada fluktuasi di dinding. Bahkan tidak satu baris atau riak. Itu benar-benar menyerap kekuatan Ji Siking. Ji Siking menggelengkan kepalanya, mencabut pedangnya, dan menghela nafas. Aku tidak bisa menahannya, aku khawatir akan sulit bagi kita untuk masuk, dan aku tidak tahu mengapa Han Yun pergi dengan tergesa-gesa. Mengapa? Dia tidak mencoba. Ye Jitian, ayo pergi. Jika kita benar-benar menarik orang-orang itu, semuanya akan menjadi serius. Ji Siking tidak takut, tapi cara Han Yun pergi terlalu aneh. Apakah Han Yun adalah musuh atau teman tidak dapat ditentukan sepenuhnya. Dia bisa merasakan bahwa perubahan sikap Han Yun terhadap mereka adalah karena identitas tertentu dari Ye Jitian. Jika mereka tidak memiliki status ini, mereka semua akan menjadi jiwa yang mati. Chen Ye secara alami tidak bisa pergi dari sini, karena Moning masuk, dia juga bisa masuk.
Dia mengeluarkan tombak pembantaian surga Jeoyu dan menggunakan kekuatan guntur ilahi dan naga darah, tetapi menemukan bahwa hasilnya persis sama dengan Ji King. Terbentuknya tembok ini seolah mampu menyerap segala sesuatu yang ada di dunia. Chen Ye sedikit tertekan, apa yang harus saya lakukan? Apakah benar-benar tidak mungkin untuk masuk? Tepat ketika Han Yun dan Ji King bermasalah, suara Ye Luur tiba-tiba terdengar. Tuan Ye, saya ingin mencoba. Ji King tercengang, dia sudah melihat kekuatan Ye Luur, dia hanya seorang raja suci. Ji King bahkan tidak tahu bagaimana gadis yang begitu kuat bisa masuk. Namun, dengan perlindungan Ye Xitian, adalah normal untuk hidup sampai hari ini. Dia ingin mencegah sesuatu, tetapi sikap Chen Ye benar-benar berlawanan. Chen Ye meraih tangan Ye Luur, "Luur, apakah kamu benar-benar ingin mencoba? Aku memiliki intuisi di hatiku bahwa hanya kamu yang bisa membukanya." Ye Luur tersenyum, "Tuan Ye, tunggu sampai saya membukanya." Kata-kata itu jatuh, dan Ye Luur datang ke dinding. Dia melirik teks di atasnya, dan perasaan akrab menyapu hatinya. Kemudian, dia memaksa setetes darah. Esensi darah jatuh langsung ke dinding. Kali ini, tidak ada penyerapan. 10 detik penuh keheningan. 10 detik kemudian, tiba-tiba, seluruh tanah bergetar. Teks di dinding bahkan lebih terdistorsi. Bahkan mulai retak. Ini. Mata Ji King melebar, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan gadis Saint King Stage ini benar-benar berguna. Apa identitas gadis ini? Saya melihat bahwa teks kuno yang terdistorsi berubah menjadi niat pedang mengerikan dengan semburan darah. Jianyi tampaknya terprovokasi, dan perasaan dingin langsung jatuh pada Ye Luur. Ekspresi Ye Luur mengerikan, bahkan sedikit tidak nyaman. Tuan Ye, kekuatan saya hanya dapat memungkinkan saya untuk melakukan langkah ini. Selanjutnya, Anda perlu menggunakan niat pedang untuk menghancurkan niat pedang itu, jika tidak konsekuensinya akan sangat merepotkan. Chen Ye mengangguk, pedang kental di tangannya. Tutup matamu. Itu bahkan berdiri di depan Ye Luor. Dalam sekejap, kekuatan niat pedang formasi yang sangat kuat itu berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi pandangan Chen Ye. Pedang dalam ayunan penuh. Ini adalah dunia pedang. Dalam niat pedang, saya tidak tahu keberadaan menakutkan apa yang ada. Chen Ye memejamkan mata, menghadapi pedang vertikal dan horizontal. Chen Ye mengabdikan dirinya untuk dunia ini. Waktu berlalu menit demi menit. Mungkin 1 hari telah berlalu. Atau mungkin 3 hari. 10 hari, atau setahun. Chen Ye hampir mengabaikan keberadaan waktu. Ini adalah formasi pedang, energi pedang vertikal dan horizontal, luar biasa. Dalam formasi pedang ini, Chen Ye merasakan momentumnya. Itu benar, ini momentum. Kekuatan pedang. Seorang pendekar pedang, peri pedang, seberapa kuat pedangnya dapat menentukan seberapa kuat dia. Potensi pedang adalah inti dari pedang. Seberapa mengerikan kekuatan pedang ini yang dapat dipertahankan hingga hari ini. Seolah-olah di antaranya, ada denyutan dalam darah Chen Ye. Di bagian terdalam tubuh, sesuatu tampaknya terbangun. Seiring waktu berlalu, Chen Ye tampaknya berubah menjadi patung batu di pedang Qi itu, tidak bergerak. Akhirnya, dia sepertinya menangkap sesuatu. Hanya dengan mengembangkan potensinya sendiri, seseorang dapat melangkah lebih jauh dan mencapai pencapaian yang lebih besar dalam ilmu pedang. Tanpa berpikir lagi, mata Chen Ye tiba-tiba terbuka. Cahaya dingin dari mata itu sepertinya merobek langit. Ji King mundur selangkah tanpa sadar ketika dia melihat mata Chen Ye. Pada saat ini, perasaan orang ini bahkan lebih menakutkan daripada tuannya. Bagaimana bisa? Juga, dia menemukan bahwa mata pria ini terlalu familiar. Chen Ye tampaknya memiliki situasi yang sama di awal. Apakah ini kebetulan, atau ada rahasia besar di balik topeng itu? Pada saat ini, Chen Ye tidak mengetahuinya sama sekali. Senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Ini adalah semacam kepercayaan pada niat pedang. Pada saat ini, momentumnya terus meningkat. Angin bertiup, dan dedaunan berputar-putar. Sangat megah. Setiap hembusan angin tampak seperti pedang. Hancurkan untukku. Tiba-tiba, peluit panjang datang dari mulut Chen Ye. Ledakan. Seluruh bumi bergetar samar. Momentum Chen Ye naik ke ekstrim pada saat ini. Pada saat ini, momentum Chen Ye sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Momentum itu menyebar, dan angin menyapu. Kemanapun ia lewat, gunung-gunung dan sungai-sungai berubah warna, dan tumbuh-tumbuhan layu. Angin dingin menyapu seperti pedang,
dengan Chen Ye sebagai pusatnya, dengan radius 100 meter, tidak ada rumput yang tumbuh. Sikat. Cahaya dingin melintas di tangannya, dan niat pedang keluar dari tubuhnya. Cahaya dingin menyala, pedang Qi mengamuk, dan bayangan pedang begitu cepat sehingga orang tidak bisa melihat dengan jelas. Embusan angin yang berangkat seperti siulan langit dan bumi. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan niat pedang. Robek di tempat. Kemudian, seluruh dinding robek di tempat. Sebuah ruang terbuka tiba-tiba muncul di depan Anda. Disinilah pembangkit tenaga roh darah selalu hidup. Dan 5 pembangkit tenaga listrik yang tersisa ada di antara mereka. Chen Ye menggambar senyum di sudut mulutnya dan menyingkirkan pedang panjangnya. Pergilah. 3 sosok meluncur ke dalamnya seketika. Pada saat yang sama, di dalam ruangan batu kuno. Seorang lelaki tua dengan gaya abadi dan tubuh berdarah tiba-tiba membuka matanya. Seteguk darah merah dimuntahkan. Darah secara bertahap ternoda di dinding, mengejutkan. Tidak, seseorang merusak formasi. Siapa kali ini? Apakah itu wanita berbaju merah? Kata klan roh darah kuat lainnya. Wajah pucat, lelaki tua yang memuntahkan darah menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi amarah. Suaranya yang menderu bergema seketika. Bukan wanita berbaju merah, itu pria muda yang dikaburkan oleh kabut berwarna darah. Dia datang ke pintu. Bab 1010. Siapa yang kamu bicarakan? Siapa yang datang untuk membunuhku? Seorang lelaki tua dari klan roh darah berkata dengan terkejut. Pria tua itu jelas tidak memperhatikan rencana pihak lain, tetapi menatap salah satu dari mereka dengan mata terbakar, dan berkata dengan penuh semangat, apa yang harus saya lakukan? Pemuda ini di bawah kabut berwarna darah, yang napasnya tersumbat, sangat mungkin merusak ras roh darah kita. Kita berenam sudah jatuh. Jika sesuatu terjadi lagi, setelah 1,5 tahun, orang dewasa itu tidak akan bisa melihat kita. Nada bicara lelaki tua itu sangat cepat. Bahkan sedikit takut. Ini adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Mereka tidak pernah begitu takut pada seseorang selama bertahun-tahun, dan penampilan pemuda kunci itu terlalu aneh. Orang tua dengan napas paling menakutkan melangkah keluar dan berkata, sejak dia datang ke tempat kita, mari kita pergi ke pertemuan. Tidak peduli apa asal orang ini, itu mungkin berbahaya bagi kita. Ini lebih mungkin menjadi peluang. Juga, saya merasa bahwa kekuatan untuk mengaktifkan formasi kali ini agak aneh. Perasaan ini seolah-olah adalah kekuatan dari perlombaan roh darah. Ketika semua orang mendengar kalimat ini, ekspresi mereka membeku. Apa lelucon? Jika pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan dan garis keturunan dari Blood Spirit Rache, bagaimana mungkin dia bisa menyerang mereka? Lupakan saja, mungkin aku belum beristirahat dengan baik baru-baru ini dan mengalami halusinasi. Saat ini, yang harus kita lakukan adalah membunuh ancaman di buayan. Mendengar kata-kata ini, beberapa orang tua saling memandang dan mengangguk setuju. Kalian berempat menjaga 4 tempat di selatan, timur, dan barat laut, dan aku, menunggu di tengah formasi. Begitu aku menemukan pemuda atau wanita berbaju merah ini, aku akan langsung membunuhnya, dan di sana. Pasti tidak ragu-ragu. Ini baik. Keempat sosok itu bergerak menuju 4 arah di selatan, utara dan barat dalam sekejap. Setelah keempat sosok itu menghilang, lelaki tua yang menakutkan itu membuka pintu kamar batu dan datang ke ruang lain. Di luar angkasa, gelap gulita dan kedap udara. Pria tua itu ragu-ragu selama beberapa detik, memejamkan mata, dan menggambar tanda di depan jari-jarinya yang kurus. Dalam sekejap, seluruh dunia menyala. Ruang itu seperti ribuan bintang, dan seterang Bima Sakti. Di tengah terang, ada tiang bercahaya tergantung. Ketika lelaki tua itu melihat Spar, dia menghela nafas panjang, dia membuka jari-jarinya dan memegang Spar yang bersinar di telapak tangannya. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mekar, mengelilingi lelaki tua itu. Jika Chen Ye ada di sini, dia pasti akan mengetahui bahwa cahaya ini adalah cahaya di kuburan reinkarnasi. Benda ini adalah satu-satunya keberadaan yang harus dikembalikan oleh kita berlima yang tersisa. Bahkan jika pemuda dan wanita berbaju merah merusak segalanya, selama aku memegang benda ini di tanganku, semuanya akan ada di kakiku. Pada saat yang sama, di sebuah gua, api unggun dinyalakan. Ye Lingtian menyilangkan kakinya di sekitar api, luka di tubuhnya berangsur-angsur sembuh. Dan seorang gadis berbaju merah berdiri di pintu masuk gua, melihat ke kejauhan. Tidak tahu harus berpikir apa. Ye Lingtian membuka matanya dan matanya tertuju pada gadis berbaju merah. Murid menyusut.
Dalam beberapa hari terakhir, dia mengikuti wanita berbaju merah ini untuk menemukan Chen Ye, dan dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka Moning menjadi begitu menakutkan sekarang. Tidak hanya itu, Moning membawanya bersamanya dalam beberapa hari terakhir, kekuatannya telah meningkat pesat. Sekarang samar-samar akan menyeberang dari alam Raja Void ke alam Daoyuan, itu luar biasa. Tiba-tiba, Moning sepertinya menyadari sesuatu dan berbalik dengan tiba-tiba. Sembuh. Ye Lingtian berdiri dan berkata dengan hati-hati, "Ya, Nona Mo." Sudut mulut Moning melengkung, dan dengan jentikan lengannya, nyala api segera padam. "Sekarang setelah kamu pulih, pergilah keluar bersamaku." Masih keluar. Ekspresi Ye Lingtian sedikit ketakutan, setelah semua hari ini adalah mimpi buruk baginya. Siapa yang mengira bahwa dia akan menghadapi kaisar-kaisar kuat dari ras roh darah itu? Sudah berkali-kali, jika bukan karena tembakan Moning, dia tidak akan pernah melihat ketua Aula. Dia tidak mengatakan itu karena dia takut mati, dia punya prinsip. Bahkan jika kamu mati, kamu harus berjuang sampai mati untuk Tuan Aula. Moning tersenyum, "Jangan takut, kali ini adalah melihat orang yang paling ingin kamu lihat." Ye Lingtian tertegun sejenak, dan segera memikirkan sesuatu, dengan ekspresi bahagia di wajahnya, "Nona Mo, maksud Anda kepala istana? Tuan istana ada di sini, kan?" Moning tidak menjawab, dan dengan satu langkah, dia jatuh langsung dari gua. Pakaian merah menari-nari, seperti peri yang jatuh dari bumi. Ye Lingtian tidak berbicara omong kosong, dan dengan cepat mengikuti. Keadaannya saat ini, dikombinasikan dengan teknik yang diajarkan Moning padanya akhir-akhir ini, hampir tidak bisa mengikutinya. Pada saat yang sama, Chen Ye, Ji Siking dan yang lainnya juga masuk sepenuhnya. Ini sangat kaya akan energi spiritual, tetapi sedikit berbeda dari apa yang kita kultivasi. Tentu saja, kita masih bisa menyerapnya, tapi sayangnya, itu tidak terlalu cocok. Mungkinkah aura ini adalah keberadaan klan roh darah? Ji Siking memejamkan mata dan merasa sedikit. Chen Ye secara alami sama, tetapi karena kuburan reinkarnasi, dia tidak terlalu tahan terhadap aura ini. Dia bisa merasakan naga darah di tubuhnya seolah-olah dia telah melihat harta karun dan sedang menjarah dengan panik. Chen Ye berpikir bahwa penjarahan di tubuhnya dilebih-lebihkan, tetapi segera, dia memperhatikan sesuatu, dan matanya tiba-tiba beralih ke Ye Luor di sampingnya. Pada saat ini, bibir Ye Luor memutih, tubuhnya gemetar, dan dia sangat lemah. Saya melihat energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Ye Luor. Hampir gila. Jelas, Ye Luor, sebagai klan roh darah, sangat tertarik pada energi spiritual ini. Tapi aura ini semua disiapkan untuk pembangkit tenaga listrik Emperor Senior Realm. Ye Luor sekarang berada di ranah Kaisar Zun, bagaimana dia bisa menanggungnya? Tuan Ye. Ye Luor mengulurkan tangannya yang lembut dan meraih lengan Chen Ye, matanya tertutup, dan dia pingsan. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, dan menunjuk alis Ye Luor. Jari ini seolah menjadi jembatan untuk mengomunikasikan segalanya. Aura kekerasan itu langsung diserap oleh naga darah di tubuh Chen Ye. Tapi tidak masalah jika terus seperti ini. Tidak mungkin bagi Chen Ye untuk membantu Ye Luor menyerap sepanjang waktu. Ji Siking datang ke depan keduanya dan mengerutkan kening, "Ye Jitian, apa asal-usul gadis kecil di sebelahmu ini? Mengapa energi spiritual di sini tampaknya lahir untuknya? Aku harus ragu apakah dia berasal dari klan roh darah." Orang-orang. Kalimat terakhir hanya lelucon oleh Ji Siking, tetapi Chen Ye tidak bisa menahan untuk mengecilkan matanya dan menjelaskan, mungkin karena fisik Ye Luor relatif istimewa, dia tidak terlalu suka berlatih, tetapi dia mengambil semua jenis latihan. Darah dan harta roh sepanjang tahun. Dan basis kultivasinya terlalu rendah, diperkirakan dia tidak dapat menahan kerusakan aura ini. Ji Siking mengangguk mengerti, dimengerti. Tetapi jika Anda membantunya menderita seperti ini, itu tidak akan bertahan seumur hidup. Jika tidak, bawa dia langsung keluar. Senior Han Yun seharusnya tidak jauh dari sini, biarkan dia merawat Ye Luor mungkin solusi terbaik. Pikirkan sendiri.